Kami dari kelompok 13, perkenalkan nama saya Rizal Batiar dengan NIM 52 2022 004 dari Prodi Agribisnis. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Malisa dengan NIM 51 2022 030 dari Program Studi Agroteknologi. Hai, nama saya Herarian Hidayati dengan NIM 51 2022 013 dari Prodi Agroteknologi. Halo, saya Kristina Dianugraheni, NIM saya 52 2022 022 dari Prodi Agribisnis. Kami akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati dan biointeraksi pada 3 ekosistem yang berbeda. Yang pertama di sawah, Yang kedua di rawa, Dan yang ketiga ada di kebun. dan kami sekarang berada di tempat pertama yaitu sawah. Keanekaragaman hayati adalah variasi jenis organisme hidup yang membentuk suatu ekosistem. Setiap spesies memainkan peran yang berbeda dan membentuk jaringan interaksi yang kompleks dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Biointeraksi adalah hubungan antar berbagai spesies dalam satu ekosistem. Dalam ekosistem sawah, biointeraksi memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara efisien. Biointeraksi daun semanggi berdaun 4, Marsilea quadrifolia, pada ekosistem sawah yaitu padi, berkompetensi memperebutkan lahan untuk tanaman tersebut tumbuh. Dalam beberapa kasus, daun semanggi juga dapat berfungsi sebagai habitat bagi spesies lain yang hidup di dalam sawah. tanaman cekuti yang berada di sawah merupakan kompetitor bagi padi. Disebut sebagai kompetitor dikarenakan cekuti memiliki biointeraksi dengan padi, yaitu cekuti dan padi memperebutkan lahan yang sama. Rumput merupakan kompetitor bagi padi karena rumput dan padi memperebutkan unsur hara dan lahan untuk tumbuh dan berkembang. Capung merupakan predator dan berperan untuk memangsa hama seperti ngengat, penggulung daun, dan warang yang bisa menyebabkan terjadinya gagal panen. Laba-laba memegang peran penting dalam ekosistem sawah sebagai predator yang memakan hama kutu yang dapat meminimalkan kerusakan tanaman sehingga dapat mempertahankan produktivitas tanaman dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dan biointeraksi yang terakhir yang kita temukan pada tanaman padi adalah kepik. Kepik berperan sebagai predator hama seperti larva, warang kecil, serta telur, dan dapat mengendalikan hama pada tanaman secara biologis. Jadi sekarang kami berada di tempat kedua yaitu rawa. Interaksi di ekosistem rawa melibatkan interaksi antara berbagai jenis organisme, termasuk predator prey, simbiosis, kompetisi, dan kerjasama. Biointeraksi daun sendok pada ekosistem rawa yaitu berkompetensi memperebutkan lahan yang berada di air untuk tanaman tersebut tumbuh. Lakum air berperan sebagai kompetitor yang berkompetisi dengan eceng gondok untuk memperebutkan air sebagai tempat bertumbuhnya eceng gondok. Simbiosis mutualisme pada rawa terdapat pada tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok dapat menyuburkan tanah dengan memberikan zat-zat yang sangat berguna bagi tanah di sekitarnya. Capung merupakan predator bagi kutu yang ada di daun dan memangsa nyamuk. Namun, pada saat dilakukan pengamatan, tidak ditemukan kutu daun. Anggang-anggang merupakan predator bagi tanaman eceng gondok karena bioindikator perairan sebagai gejala awal atau early warning terhadap perubahan lingkungan akibat berbagai aktivitas manusia seperti industri tekstil, pertanian, perumahan, dan pariwisata. Simbiosis parasitisme antara keong dan tanaman eceng gondok. Karena keong tersebut menaruh telur pada batang eceng gondok dan ketika telur tersebut menetas akan membuat semakin banyak parasit pada eceng gondok tersebut. Halo, jadi sekarang kami berada di ekosistem yang ketiga yaitu kebun cabai. Tanaman adas pada kebun cabai mempunyai biointeraksi, yaitu kompetisi karena tanaman adas berebut lahan dengan tanaman cabai. Bawang mempunyai biointeraksi kompetisi karena daun bawang berebut lahan dengan tanaman cabai. Cabai rawit sebagai komoditas memiliki simbiosis komensalisme yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.
Kumbang atau kepik merupakan predator bagi hama tanaman cabai seperti kutu daun cabai. Siput pada tanaman cabai adalah parasit. Karena siput memakan daun tanaman cabai dan bertelur di bawah daun cabai tersebut. Lalat pada tanaman cabai adalah parasit karena lalat buah menghisap nutrisi dalam cabai yang membuat cabai membusuk.